Assalamualaikum sobat pemberdayaan, ketemu lagi bersama saya di channel Rizko Sakirin. Jadi dalam video kali ini saya akan update tutorial ataupun video saya sebelumnya tentang bagaimana menyiapkan template Excel untuk keperluan upload APBDes di MonepDD. Baik, ini adalah cara yang terbaru yang mana di video saya sebelumnya di sini mungkin agak terlalu ribet ya menyiapkan template Excelnya. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah trik yang baru yang mungkin lebih cepat dan lebih efisien terkait waktu. Sudah saya coba praktekkan tidak sampai 5 menit. Jadi kita sudah bisa menyiapkan template APBDes yang akan kita upload di aplikasi MonepDD. Baik, kita langsung saja ke bagaimana caranya. Yang pertama-tama ini kita sudah melakukan ekspor data Excel dari Cisco Desk. Jadi bentuknya ataupun tampilannya seperti ini, mas, berantakan. Begitu kita buka, ini kita diminta untuk enable editing. Kemudian di sini masih banyak tampilan-tampilan yang sangat-sangat tidak bagus ya. Ini kita rapikan dulu. Yang pertama-tama setelah kita buka filenya, kita klik di pojok kiri paling atas seperti ini. Kemudian kita pilih wrap text, diklik 2 kali. Nah, jadi akan berubah seperti ini. Jadi kolom-kolom yang tadi melebar, nah, sekarang sudah mulai rapi. Kemudian berikutnya untuk menampilkan angka-angka yang bersimbol pagar ini, jadi kita cukup pilih di general. Di langkah yang pertama sudah selesai. Kemudian berikutnya ini yang mungkin updating terbaru setelah kita edit layout ini. Nah, kalau kita cetak dari Cisco Desk ini pasti ada yang namanya tanda seperti ini, printed by Cisco Desk. Kemudian ada kode dan pembatas halaman dari aplikasi Cisco Desk. Nah, ini kita harus menghilangkan ini dulu. Jadi kita harus hapus. Nah, cara yang paling cepat adalah dengan cara kita blok dari kolom A, blok, kemudian kita klik menu data, filter. Nah, setelah muncul tanda filter, kita pilih filternya, ini dihilangkan dulu semua centangnya. Jadi tidak ada yang terpilih. Kita geser ke paling bawah sekali. Kemudian kita centang printed by Cisco Desk dan kita centang yang blank. Kita oke kan. Nah, ini di sini ditampilkan semua yang bersimbolkan tanda pembatas halaman di halaman Cisco Desk itu tadi. Nah, ini langsung bisa kita hapus. Jadi ini bedanya dari video saya sebelumnya, di mana kita harus menghapus satu persatu dan itu sangat lama. Dan ini saya temukan cara yang lebih cepat untuk kita menyiapkan template data Excel yang akan kita kita pindahkan ke template MonepDD. Ini langsung kita hapus. Setelah kita pilih, kita hapus barisnya. Kemudian kita kembalikan lagi filternya seperti semula, dipilih select all. Nah, kemudian langkah yang kedua kita blok di kolom ataupun di baris belanja ini. Ini kita anggap sebagai judul tabel. Kita blok, kemudian kembali kita klik data dan klik menu filter sampai muncul tanda filter seperti ini. Kemudian yang akan kita filter yang pertama-tama adalah di kolom B ya. Di kolom B kita pilih. Nah, ini centang keseluruhan ini jangan kita hilangkan, tapi kursornya kita geser langsung ke paling bawah sekali. Nah, kita hilangkan tombol blank, centang di bagian blank, karena kita akan meninggalkan rekening yang tidak tertulis tanda kode rekeningnya yang di sini. Ini akan kita biarkan karena ini yang nanti akan kita pakai di template MonepDD. Oke, kita geser, hilangkan centang blank. Oke. Kemudian kita blok sekali lagi yang sudah di filter tadi. Kemudian kita langsung hapus, delete row. Selesai. Kembalikan lagi filternya. Nah, kemudian langkah yang ketiga, kita filter di kolom A. Di kolom A ini kita akan menghapus yang kode rekening 1 digit dan kode rekening 3 digit. Yang akan kita tinggalkan adalah kode rekening yang 5 digit.
Langsung saja kita klik menu filter. Ini kita buang semua centangnya dulu, kita hapus centangnya. Kemudian kita pilih satu persatu kode rekening yang 1 digit dan kode rekening yang 3 digit. Ini untuk menampilkan kode rekening yang akan kita hapus. Nah, yang 5 digit ini berikut dengan blanknya ini jangan kita centang. Kemudian kita klik tombol OK. Nah, sekarang kita blok dari baris pertama sampai dengan baris yang terakhir, klik kanan, kemudian delete row. Kembalikan lagi filternya seperti semula ataupun select all, kemudian OK. Nah, sekarang sudah tampil kode rekening yang 5 digit dan judul kegiatan berikut dengan jumlah anggaran kemudian sumber dananya. Nah, ini ada beberapa kolom yang tidak terpakai, jadi ini bisa kita hapus. Mulai dari kolom E sampai dengan kolom L. Dari sini sampai dengan kolom L ini kita hapus, kita sisakan yang kolom A, B, C, D saja. Ya, A, B, C, D saja. Ke kanan, delete. Kemudian kita double klik di antara kolom D dan kolom E untuk melebarkan kolom ini, atau kita geser manual juga bisa kawan-kawan. Seperti ini. Nah, kalau kita double klik maka dia akan secara otomatis untuk menampilkan lebar kolom sesuai dengan tulisan ataupun isi dari sel tersebut. Nah, seperti ini. Oke, tidak ada yang terpotong ya. Nah, kemudian di kolom add ini juga kosong, ini juga tidak kita gunakan, ini kita hapus, kita delete. Nah, sekarang untuk langkah merapikan layoutnya sudah selesai, tinggal kita beri tanda kegiatan yang memiliki sumber dana lebih dari satu. Ini akan kita breakdown dan kita pecah berapa anggaran ADD-nya, berapa anggaran DDS-nya. Kita copy, karena ini 2 sumber dana berarti kita harus menyiapkan 2 baris kegiatan yang sama dengan kode rekening yang sama. Yang baris pertama dengan sumber data yang pertama ADD, kemudian ini DDS. Dan berikutnya masih ada lagi, ini kita kasih tanda dulu, kemudian kita copy, siapkan juga 2 baris karena 2 sumber dana. Kemudian kita ganti dengan ADD dan ini DDS. Dan berikutnya seperti itu ya kawan-kawan. Langkahnya sama. Oke, DDS dan DLL sudah selesai. Nah, kita sekarang memecah sumber dananya. Anggarannya untuk ADD berapa dan anggaran untuk DDS-nya berapa. Ini kita copy dulu angka dasar pagunya untuk menjadi bahan sandingan nanti apakah ya angkanya sudah klop. Ini sebenarnya mudah kalau hanya bersumber 2 sumber dana. Nanti setelah kita dapatkan sumber dana yang pertama, jadi tinggal kita kurangkan saja dengan pagu anggaran, berarti itulah sisa sumber dana untuk sumber yang lain ya, seperti itu. Ini kita hapus. Lanjut kita buka ACC Codes-nya. Kita buka ACC Codes untuk sumber dana ADD untuk kegiatan operasional pemerintah desa. Oke, kita hapus. Kita buka ACC Codes desa yang kita pilih sebagai contoh sesuai dengan template yang sudah kita download. Nah, sekarang kita akan menampilkan yang pertama sumber dana ADD dulu. Artinya kita print sumber dana ringkasan APBDes per sumber dana yang di 1B, bagian 1B. Oke, kita cetak. Sekarang kita lihat untuk anggaran operasional pemerintah desa yang bersumber dana ADD 24.620, kita inputkan saja di situ 620. Kemudian 24.620.000. Oke, betul. Nah, ini untuk sumber, karena ini hanya memiliki 2 sumber, jadi tidak perlu kita buka ACC Codes, langsung kita kurangkan saja. Pagu dananya dikurang dengan sumber ADD. Nah, inilah sumber dana DDS. Dan ini masih ada rumus di kolom selnya, maka nanti takutnya tidak diterima oleh Monep DD. Ini langsung kita copy paste secara value. Ya, copy paste value-nya. Ctrl C, klik kanan, kita pilih paste value seperti ini. Nah, selesai. Ini kita hapus. Kemudian yang berikutnya juga sama, ADD untuk kegiatan dukungan pelaksanaan Pilkades. Kita lihat di ACC Codes. Masih sumber dana yang sama, ADD Pilkades, sumber dananya total anggaran 4047419. 4047419. Oke. Kita cek lagi.
4047 419. Ini langsung bisa kita kurangkan untuk yang sumber dana DDS-nya. Dengan ini dikurang dengan ADD. Copy, klik kanan, paste spesial. Terus. Ini juga sama. Nah, ini beda sumber dananya. Ini DDS dan DRL. Artinya kita pilih yang DDS untuk kegiatan festival kesenian. DDS kita filter sumber dana DS untuk kegiatan kesenian. Nah, misalnya ini lama kita ingin mencarinya satu persatu, langsung bisa ketik pencarian, kita sesuaikan dengan nama kegiatannya. Kita copy. Kalau kita malas untuk menggeser halaman di tampilan Cisco Desk, kita langsung klik pencarian di sini. Find next. Nah, nanti kita akan diarahkan langsung ke kode rekeningnya. Kode 3203. Benar ya? 3203. Oke, berapa sumber dananya? Berapa anggarannya? 8.170.000. 8.170.000. Oke. Untuk DRL kita tidak perlu lagi buka Cisco Desk, langsung kita kurangkan saja. Ini kita copy paste spesial. Sip, selesai kawan-kawan. Spesial. Sip, selesai kawan-kawan. Dan ini untuk template sudah selesai. Namun masih ada yang terakhir yang harus kita kerjakan, yaitu yang pertama ini kita harus memecah ataupun mengkonversi teks yang 5 digit yang berada di dalam satu kolom ini menjadi terpisah di masing-masing kolom menjadi 3 kolom sesuai dengan template di MonepDD yang menyediakan 3 kolom. Ini kita copy, kita blok ya, kita blok. Maaf ngomongnya agak belepotan ini. Ini kita blok. Kemudian klik data, diklik text to column. Text to column kita pilih yang kedua, sama dengan video saya sebelumnya. Yang kedua, kemudian di next, langsung kita pilih di kolom pertama terdiri dari kode 1 digit, di kolom kedua itu ada 2 digit, di kolom ketiga itu ada 3 digit. Ini langsung kita next, kemudian ini jangan di otak-atik lagi, langsung klik finish. Nah, maka ini terpisah langsung secara otomatis dari satu kolom terpisah menjadi 3 kolom. Ini sudah selesai. Oke. Kemudian untuk mempermudah nanti kita mengcopy pendapatan, ini kan belum kita edit nih pendapatan, masih banyak 2 baris seperti ini. Jadi kita hapus saja yang kode rekening 2 digit dan 3 digitnya ya, 2 digit dan 3 digitnya kita hapus langsung secara manual. 42 dan 421, kemudian 422, 423, 43, 436 ini kita hapus. Sehingga ini hanya tersisa masing-masing pendapatan per sumber dana yang harus kita masukkan di dalam di dalam Cisco Desk. Ya, seperti itu. Oke. Kita langsung masuk ke template MonepDD-nya. Ini saya coba memastikan dulu ini pendapatan. Oke, betul. Sekarang kita masuk di template MonepDD-nya. Kita download dari MonepDD untuk desa yang kita pilih tadi ya. Kita download template-nya, kita pindahkan data yang sudah kita siapkan tadi di Excel ke dalam format MonepDD ini. Enable editing. Kemudian ini angka-angkanya kita hapus dulu karena ini adalah contoh dan template dari Pusdatin. Kita hapus. Kemudian yang harus kita ingat agar format dan template ini tidak rusak, kita pastikan dulu berapa baris yang disiapkan oleh Pusdatin untuk kegiatan. Ada 46 baris ya. Ada 46 baris. Kemudian kita lihat juga di template yang sudah kita buat tadi, berapa baris semuanya kegiatan. 43 baris, berarti aman untuk langsung kita copy paste di dalam format template MonepDD. Langsung kita copy kegiatan, sumber dana dan anggaran dan sumber dananya di template MonepDD. Jadi cepat mengerjakannya kawan. Nah, seperti ini sudah selesai. Kemudian kode rekening yang terakhir. Kode rekening langsung kita blok ke 3 kolom, kita copy, kita paste di bagian format kode rekening mulai dari kolom A yang pertama ya, seperti itu. Jangan sampai salah. Kalau pendapatan dia dimulai dari kolom D di barisan yang kedua ini, di kolom yang kedua. Kalau dia belanja mulai dari kolom A paling
awal di paling pertama. Sudah selesai, tinggal menyesuaikan di Silpa tahun sebelumnya. Kita ambil total anggaran Silpa, kita paste di kolom pendapatan, belum kita masukkan. Kita klik copy pendapatan, langsung kita masuk ke dana desa. Ya, selesai. Pendapatan totalnya 1.385 sekian. Kita lihat di paling bawah untuk sisa lebih sudah balance ataupun sudah nol. Nah, ini adalah indikatornya kalau semua anggaran yang sudah kita isi tadi ini benar atau salahnya. Maka kita lihat kolom paling bawah, baris yang paling bawah di bagian Silpa ataupun di bagian sisa lebih ataupun kurang, ini apakah sudah menunjukkan angka 0, atau paling tidak kita acuannya adalah di APBDes desa tersebut, apakah memang anggarannya tidak terdapat sisa ataupun ada sisa. Kalau di anggarannya 0, artinya di template Monep DD ini juga harus 0. Oke, demikian kawan-kawan update video dari saya. Sebagai sebagai cara dan trik berikutnya dari dari pekerjaan kita dalam hal untuk mengupload APBDes di Monep DD. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah pekerjaan kita biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Oke, makasih atas segala perhatian dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.